Assalamualaikum adik-adik, selamat datang dalam ruangan konseling virtual kali ini. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. Kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melewati kondisi-kondisi rumit seperti saat ini. Nah, Bapak bangga dengan kalian semua karena sudah bisa berjuang dan terus belajar sampai sekarang meski dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Mudah-mudahan semua akan berlalu dengan cepat dan kembali seperti normal. Amin, Pak. Amin, Pak. Sebelum berbicara lebih lanjut, Bapak ingin bertanya dengan kalian. Apa sih hobi yang kalian lakukan selama pandemi ini? Saya nonton Thailand, Pak. Oke, Pak. Saya main TikTok, Pak. Ya, main TikTok. Lari, Pak. Oke. Kalau saya menjual, Pak. Oh, oke, jiwa-jiwa wirausaha ya. Baiklah, adik-adikku sekalian, kita akan melakukan konseling dan membicarakan serta mencari solusi untuk masalah-masalah yang sedang banyak sekali dihadapi oleh adik-adik sekalian. Maka dari itu, kita akan mencari bersama solusi-solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh adik-adik sekalian. Nah, Bapak di sini sebagai konselor akan membantu adik-adik semua untuk mencapai tujuan dan jalan keluar dari masalah yang adik-adik alami. Jadi Bapak mohon agar adik-adik sekalian berperan aktif dalam konseling kali ini, karena dengan aktifnya adik-adik sekalian dalam berkontribusi dalam pemecahan masalah ini, maka masalah yang dihadapi akan mudah menemukan jalan keluar. Dan ya, perlu Bapak ingatkan lagi bahwa dalam konseling ada yang dinamakan kode etik yang akan menjamin rahasia dan cerita-cerita adik-adik sekalian. Jadi jangan takut untuk bercerita dan berusaha untuk terbuka, karena semua dari cerita adik-adik itu tidak akan menyebar keluar dari umum. Apakah kalian sudah siap? Iya, Pak. Sudah siap. Nah, sebagai sebuah prosedur, layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan, yang dimana setiap pertemuannya itu memerlukan waktu sekitar 60 menit. Nah, semua sangat tergantung pada adik-adik sekalian ya. Jika kalian aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling ini bisa segera diakhiri. Namun, jika adik-adik sekalian tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti lebih lama lagi. Ya, Pak. Saya akan berusaha. Iya, Pak. Ya, bagus. Bapak senang mendengarnya. Baiklah, adik-adik sekalian, apa yang ingin kalian ceritakan kepada Bapak? Apa yang mengganggu pikiran adik-adik belakangan ini? Mungkin mulai dari Pak Ika. Ya, kalau saya, Pak, akhir-akhir ini saya mulai malas belajar. Saya terganggu belajar online-nya dikarenakan saya merasa bosan. Terus saya ketagihan nonton series itu, lebih seru. Soalnya kalau selama masa pandemi ini kan dari rumah, jadi kurang interaksi sama teman. Jadi kayak saya lebih fokus ke nonton Thailand itu daripada belajar online, karena sangat-sangat membosankan. Apalagi ini masa pandemi sudah lama sekali berlangsung, kayak ya begitu, Pak. Saya juga takut dengan malasnya saya ini nilai saya menjadi turun. Terus tuh saya takut orang-orang kecewa gitu. Oke, baiklah.
Tak simpan dulu. Selanjutnya, Widya, apa yang mengganggu belakangan ini, Widya? Ya, Widya. 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 Kalau saya sendiri Pak tidak mengerti dengan mata pelajaran karena dulu dengan sekarang sudah berbeda Pak, rasanya tidak sama sehingga membuat saya tidak bersemangat untuk belajar. Baik, Widya. Jadi permasalahannya hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Ika ya, secara garis besar. Selanjutnya, Fadila, ceritakan apa masalah yang kamu alami belakangan ini. Jadi Pak, saya tidak kuat mengerjakan tugas yang terlalu banyak menumpuk sehingga saya kewalahan dan tidak bersemangat untuk belajar. Dan ujung-ujungnya saya terlambat dan dalam mengumpulkan tugas, Pak. Mungkin kamu membiarkannya menumpuk, jadi kamu kewalahan. Saya sudah berusaha setiap hari, Pak, tapi saya rasa kurang bersemangat dan rindu dengan teman yang sudah lama sekali tidak bertemu. Dan juga saya bosan, Pak, di rumah terus. Oke, baiklah. Selanjutnya, Fitria, coba kamu ceritakan apa masalah yang mengganggumu belakangan ini. Saya, Pak, tidak mengerti dengan sebagian besar mata pelajaran karena referensi yang terbatas dan banyak tugas yang harus diselesaikan. Ditambah, Pak, jaringan di rumah saya kurang mendukung. Karena itu motivasi saya dalam belajar berkurang, Pak. Baiklah, adik-adik, dari cerita-cerita yang Bapak dengar dengan adik-adik sekalian, Bapak lihat bahwa masalah yang adik-adik alami ini mirip-mirip dan boleh dikatakan sama, yaitu kurangnya atau hilangnya motivasi belajar sehingga tidak bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang dan ditambah dengan sulitnya pergerakan kita sekarang dengan pergerakan yang sangat terbatas membuat adik-adik semua kehilangan motivasi dalam belajar. Betul sekali, Pak. Pak, begitu. Jadi, apa yang adik-adik rasakan sekarang ini? Saya tidak tahu, Pak. Saya kurang mengerti, Pak. Apa yang saya rasakan. Dan apa yang terjadi dengan diri saya. Baik, Bapak mengerti posisi kalian dan pasti itu terasa sangat mengganggu. Pelajaran ini saya merasa tidak bersemangat, tugas-tugas banyak dan tidak selesai tepat waktu dan saya sering gelisah jika memikirkan banyak tugas yang belum selesai. Ya, tapi jika membayangkan sulitnya pelajaran itu membuat saya malas, Pak. Iya, Pak, betul yang dikatakan Fadila. Saya juga merasakan hal yang sama. Fadila. Baik. Apa yang sudah kalian lakukan atau adik-adik lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba mengikuti pelajaran dengan seksama, Pak, tapi tidak berhasil. Saya masih kurang mengerti dan malas untuk mengeksplorasi. Oke, baiklah adik-adik. Tadi adik-adik semua sudah menjelaskan usaha belajar kalian masing-masing atau masalah ya. Nah, apakah kalian puas dengan apa yang kamu capai selama ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Puas. Baiklah. Sekarang mari kita mengukur ketidakpuasan tersebut dalam sebuah skala. Ukuran skalanya 1 hingga 10. Skala 1 menunjukkan kamu sangat tidak puas dengan usaha belajarmu
dan skala 10 merasa sangat puas. Nah, sekarang kalian berada di posisi mana dan jelaskan seperti apa kamu di posisimu saat ini. Coba mulai dari Pak Ika. Kalau saya Pak, kalau menggunakan skala seperti itu, saya merasa ada di posisi 2, karena saat ini saya merasa kurang berkembang dalam belajar dan tidak maksimal juga Pak dalam belajar, karena ya itu tadi, saya lebih fokus ke hal-hal yang lain. Selanjutnya Widya. Kalau saya Pak berada di posisi 3, saya merasa nilai saya rendah Pak karena belum mengerti pelajaran. Oke, kamu Fadila? Saya berada di angka 3, Pak. Saya merasa belum maksimal, Pak. Baik, kalau Fitria? Saya kira di posisi kedua, Pak. Saya merasa berada di titik terendah saya, Pak, yang tidak tahu harus melakukan apa. Baiklah adik-adik, Bapak sangat memahami keadaan adik-adik semua, posisi adik-adik semua. Pasti sangat sulit rasanya kita menyelesaikan sesuatu yang kita rasa berat untuk menyelesaikannya. Lalu apa yang adik-adik inginkan dari masalah ini? Dari saya pribadi Pak, saya ingin lebih termotivasi dalam belajar. Saya ingin mempunyai motivasi dalam belajar agar saya itu tidak malas lagi belajar. Dan juga saya ingin mempunyai semangat baru supaya saya bisa semangat belajar di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Apalagi kan ini pandemi gitu lama Pak sudah. Baiklah. Kalian mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan bosan dan kurangnya motivasi dalam belajar, sehingga nilai yang kalian dapatkan itu terbilang jelek. Nah, apa yang ingin kalian perbaiki dari masalah kalian ini? Kalau saya Pak, saya mau kembali bersemangat dalam belajar sehingga saya bisa mengerti dan paham tentang pelajaran yang berlangsung dan tidak malas-malasan lagi Pak. Baiklah, Bapak punya pertanyaan untuk kalian semua. Nah, di sini kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sedikit aneh. Pertanyaannya adalah, setelah kalian berbicara, kalian akan berbalik atau pulang ke rumah kalian masing-masing. Dalam perjalanan pulang, kalian menemukan sebuah tongkat ajaib. Saat kamu menyentuh tongkat tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Dan masalah yang tengah kalian hadapi sekarang ini terpecahkan. Karena terjadi secara tiba-tiba, kalian tidak menyadari bahwa terjadinya keajaiban ini pada kalian. Nah, agar kalian mengetahui bahwa keajaiban ini terjadi, apa yang kalian rasa berbeda dari dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalahmu ini telah terpecahkan? Kalau saya sih Pak, saya tidak tahu. Yang jelas kalau itu memang benar terjadi, ketika saya mendapatkan tongkat itu saya jadi termotivasi, ya jadi itulah itu alasannya. Kalau saya saya akan terhindar dari rasa malas dan motivasi belajar saya akan kembali. Saya akan merasa lega dan terbebas dari tugas yang menumpuk. Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus dan membanggakan kedua orang tua. Nah, sekarang kalian sudah menyebutkan 2 keajaiban yang ingin kalian capai dalam konseling ini. Sekarang coba kamu ceritakan
saat-saat di bagian-bagian dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana kamu sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Iya Pak, saya pernah. Ya Pak, pernah. Nah, kapan terakhir kali kamu merasa sangat bersemangat dan tidak malas untuk mengikuti pembelajaran? Kalau saya Pak sekitar bulan Februari awal tahun ini, 10 bulan yang lalu. Oke. Kalau saya Pak 7 bulan yang lalu Pak. Oke. Kalau saya Pak sama seperti Widya Pak, 7 bulan yang lalu. Saya juga, Pak. Oke. Itu pada saat sebulan sebelum sekolah diliburkan ya? Ya Pak, betul sekali. Iya Pak, benar sekali. Sebulan sebelum pandemi. Nah, adik-adik sekalian, ada 2 tujuan yang ingin kalian capai dalam konseling ini. Yang pertama, kalian ingin mengembalikan semangat dan motivasi kalian. Dan yang kedua adalah ingin terbebas dari tugas-tugas yang menumpuk. Benar begitu? Benar Pak. Iya Pak, benar. Nah, sekarang agar lebih mudah kalian mencapai tujuan yang ingin kalian capai, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala? Misalnya, kita membuat skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan bahwa kamu tidak bisa bersemangat dan mengikuti pembelajaran dan tidak bisa terbebas dari tugas yang menumpuk. Dan angka 10 menunjukkan bahwa kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan terbebas dari tugas yang menumpuk. Nah, dari 1 sampai 10 ini menurut kalian berada di posisi mana? Kalau saya Pak, saat ini berada di posisi 4. Kalau saya Pak saat ini berada di angka 5 Pak. Kalau saya Pak berada di angka 4. Saya juga, Pak, ada di posisi keempat. Oke, baiklah. Andaikan dari semester awal kamu berada pada skala 1 dan sekarang kalian meningkat ke posisi 4 dan juga 5, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu berada di posisi 4 dan 5 tersebut? Kalau saya Pak, saya kayak belajar sama teman-teman. Saat belajar sama teman-teman itu saya kayak semangat sekali belajar, kayak termotivasi gitu Pak. Iya Pak, saya juga suka belajar kelompok dengan teman-teman saya Pak. Kalau saya Pak kadang meminta bantuan kepada guru untuk menjelaskan. Iya, Pak. Nah, baiklah. Apakah kalian akan terus berada di posisi 4 dan 5? Tidak Tidak Pak. Pak, saya mau lebih tinggi lagi. Bagus sekali. Sekarang Bapak tanya, kalian ingin berada di posisi berapa? Kalau saya maunya di posisi 8 atau 9. Saya sama dengan Pak Ika Pak. Kalau saya Pak ingin di angka 7 Pak. Saya sama dengan Fadila, Pak. Nah, sekarang adik-adik, bisakah kalian gambarkan seperti apa angka 7 itu, seperti apa angka 8 itu menurut adik-adik? Kalau menurut saya Pak, ketika kita berada di posisi 7 atau 8, kita itu memiliki motivasi yang baik dalam belajar, sehingga nilai yang kita dapatkan dari hasil belajar kita itu juga tinggi. Itu tentu membuat kita lebih termotivasi lagi kan Pak. Misalnya gini,
setiap kita mendapat nilai yang bagus, kita pasti ingin menambah motivasi kita untuk mendapat nilai yang lebih lagi dan menjadi lebih baik lagi. Begitu menurut saya, Pak. Iya Pak, saya setuju dengan Pak. Oke, terus bagaimana kamu memiliki semangat dan motivasi baru dalam belajar? Kalau dari saya, Pak, saya ingin mengubah cara belajar saya, Pak, sehingga saya memiliki cara belajar yang baru. Sehingga dengan metode baru tersebut, saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya juga harus menjaga mood saya agar terjaga. Dengan begitu, saya bisa termotivasi untuk belajar. Karena kalau saya lagi mood, saya dengan suasana hati yang baik, saya tuh Pak semangat sekali belajar. Kayak tugas-tugas yang masih lama itu dikumpul, ku kerjakan. Tapi kalau enggak mood, biar besok mau dikumpul, enggak ku kerjakan juga. Baiklah, bagus sekali Pak Ika. Terus metode apa yang akan kamu gunakan dalam belajar? Saya biasa belajar lewat video YouTube, Pak, atau belajar online bersama teman-teman melalui aplikasi online seperti Zoom agar tidak bosan, Pak. Nah, bagus sekali Pak Ika. Bapak bangga dengan kalian semua dan Bapak suka dengan semangat-semangat kalian ini untuk terus melangkah maju. Dan bagaimana kalian bisa memotivasi diri kalian dengan menjaga mood? Kalau saya Pak akan berusaha menjaga perasaan dan mood saya senang dan bahagia Pak. Sebelum belajar seperti menyalurkan hobi dan makan makanan kesukaan agar kita menjadi semangat dan cerita dengan suasana ceria yang akan menimbulkan motivasi untuk belajar sehingga kita juga rajin mengerjakan tugas dan tidak membiarkan menumpuk. Iya Pak, dengan kembalinya motivasi belajar akan membuat kami lebih rajin dan tidak malas untuk mengerjakan tugas dan tidak akan membiarkannya menumpuk. Oke, baiklah adik-adik. Begini, Bapak akan kasih adik-adik sekalian tips bagaimana kalian agar tidak bosan dalam belajar, agar selalu semangat dalam belajar. Ini juga untuk memotivasi adik-adik sekalian. Nah, yang pertama adalah adik-adik ini ada baiknya untuk membuat yang namanya agenda belajar. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar yang jelas akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, adik-adik akan lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar yang adik-adik lakukan akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan tidak cenderung bosan kepada adik-adik sendiri, apalagi sekarang dengan keadaan yang tidak kita inginkan, yang memaksa kita untuk berdiam di rumah, belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas itu melalui online. Jadi kita harus namanya memanajemen waktu. Jadi memanajemen waktu itu sangat-sangat penting untuk kita lakukan di saat sekarang ini. Kita harus membagi kapan waktunya kita untuk belajar, kapan waktunya kita untuk istirahat, untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Itu semua penting dilakukan di saat sekarang, di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah berhubungan dengan tadi manajemen waktu itu adalah perlunya kita untuk menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual atau audio
atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi tentunya tentukan tipe gaya belajarmu. Jadi ada orang yang biasa ikut-ikutan bilang, kenapa kamu belajar lewat radio? Bilang, oh saya orangnya bisa belajar hanya dengan menggunakan audio. Jadi dia ikut-ikutan, padahal itu bukan gaya belajar mereka. Dia ada juga yang audiovisual atau nonton seperti televisi atau YouTube kalau sekarang. Nah, itu gaya belajar seseorang itu bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menerima input informasi dari luar, itu bagaimana caranya bisa kita terima dengan baik. Nah, selanjutnya yang tadi berhubungan dengan manajemen waktu itu adalah istirahat. Nah, istirahat ini sangat penting untuk untuk tekanan atau kondisi kejiwaan kita. Istirahat termasuk salah satu faktor yang penting dalam proses belajar, karena kalau dalam pembelajaran itu tidak boleh yang namanya dipaksa. Kalau dipaksa itu akan sia-sia. Kalaupun bisa, akan cepat terlupakan. Nah, belajar terus-menerus itu tanpa memberikan waktu istirahat akan memberikan dan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh menjadi lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa diserap oleh kepala dengan optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh agar tetap fit dan sehat, karena tidak mungkin ada orang yang bisa belajar kalau dia sedang sakit atau tidak sedang sehat. Nah, Bapak beritahu kepada adik-adik lagi bahwa tips selanjutnya adalah hindari gangguan belajar. Nah, ini seringkali gangguan belajar menghambat proses penyerapan materi yang untuk memperoleh suasana yang baik. Hindarilah gangguan-gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain media sosial, menonton televisi, bermain game online, agar tidak mengganggu waktu belajar. Jadi itulah tadi di mana kita butuh manajemen waktu. Kapan kita waktunya belajar, betul-betul memang belajar. Kapan waktunya kita beristirahat, betul-betul untuk beristirahat, dan kapan waktunya kita untuk mencari hiburan. Nah, usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling kita yang dapat mengalihkan fokus belajar adik-adik semua. Jadi tidak ada yang mendistract. Kalau memang belajar memang dengan sungguh-sungguh, tidak terganggu oleh gadget, tidak terganggu oleh media sosial lainnya. Nah, adik-adik, berhubungan tadi dengan gangguan belajar, kita harus cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Artinya ini ada self control. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri? Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita sendiri? Di mana kita cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu lebih fokus belajar. Ada itu orang biasa dilihat kalau belajar, mematikan semua lampu, satu di lampu menyala, lampu belajar. Nah, itu mungkin hal itu yang membuat dia fokus untuk belajar. Nah, jika perlu, putarlah musik-musik klasik yang membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Pokoknya kalau memang apa-apa yang membuatmu nyaman saat belajar, seperti mendengarkan musik, makan cemilan, itu semua bisa kita lakukan asalkan kita nyaman. Dan kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Nah, terkadang secangkir teh atau coklat panas, dan membuat suasana menjadi lebih sempurna untuk adik-adik sekalian. Jadi kalau belajar pun adik-adik tidak akan merasa tertekan, adik-adik tidak akan merasa terintimidasi oleh deadline, oleh
oleh dorongan teman-teman atau guru. Jadi kita ini belajar dengan kalau bisa dikatakan dengan ikhlas, ya, dengan tulus. Itu akan menerima materi dengan bagus, akan diserap oleh ingatan dan itu akan tinggal. Nah, itu biasa ada orang hari ini belajar, besok lupa karena dia belajar dengan bisa dibilang tidak ikhlas. Dia belajar hanya ikut-ikut saja, yang penting lulus. Nah, itu apalagi jika mendapat tekanan dari guru, mendapat tekanan dari orang tua, itu akan membuat keadaan murid itu tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, itu pun tadi seperti yang Pak Ika dan Widya katakan bahwa dia senang dan dia suka kalau belajar dengan teman, belajar bersama teman. Tetapi sekarang dengan keterbatasan lagi yang kita miliki, kita tidak bisa melakukan pembelajaran daring, pembelajaran langsung seperti teman seperti yang dulu-dulu. Sekarang hanya bisa dilaksanakan melalui online. Ya, sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi yang seperti Widya tadi katakan, aplikasi Zoom, aplikasi platform-platform meeting lain yang bisa kita gunakan untuk saling berinteraksi, melakukan interaksi bersama teman-teman. Nah, jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, nah itu kita bisa memanfaatkan belajar bersama teman. Itu akan menjadi solusi. Itu akan menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, karena kan kalau kita belajar bersama teman itu banyak kepala yang yang ikut bergabung dan ikut membantu kita mengerjakan tugas. Kita bisa saling bertukar informasi, kita bisa saling melontarkan canda-canda yang itu sekali tidak secara tidak langsung akan memberikan seperti penyegaran ke otak kita. Selama pembelajaran ada yang bercanda, kita ketawa sejenak dan melanjutkannya lagi, itu kan sebagai penyegaran yang tidak sengaja dilakukan oleh teman-teman kalian. Teman-teman akan membantu kamu untuk menemukan kesulitan. Nah, di mana di sini peran teman ini sangat sangat mengubah, sangat berbeda dengan belajar sendiri dengan belajar dengan teman. Nah, belajar dengan sistem berdiskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu karena itu tadi bukan pendapat tak saja yang didengar, tapi ada juga pendapat-pendapatnya orang lain yang masuk, yang bisa didengar, sehingga kita akan lebih mudah mengerti. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi ya itu akan tetap lebih mudah karena apalagi sudah banyak teknologi sekarang seperti yang sekarang kita gunakan ini, Zoom. Nah, itu akan mempermudah sekali adik-adik dalam belajar atau meningkatkan motivasi belajar dan dan menemukan gaya belajar yang adik-adik kalian sukai. Dan ya dengan begitu adik-adik tidak akan merasa bosan. Namun jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain ya. Kita kembali lagi ya, tujuan kita belajar itu untuk untuk menimba ilmu. Jadi kalau kita memang serius belajar bersama teman, ya kita pergunakan teknologi yang ada, tetapi kita tidak lupa tujuan kita untuk apa. Jadi jangan sampai ada yang belajar online yuk. Nah, setelah buka Zoom, dia membicarakan hal-hal lain di luar pembelajaran. Jadi itu bisa merugikan untuk adik-adik semua. Jadi begitu. Untuk belajar dengan hasil optimal itu memang diperlukan niat-niat yang kuat, niat-niat yang bagus. Untuk dengan hasil belajar yang optimal diperlukan niat yang kemauan dan juga usaha, kegigihan,
kepercayaan diri diperlukan untuk kita tidak mudah menyerah saat berproses. Karena ada orang yang belum belajar, baru sebentar menulis, mengelumi, capek, berhenti nih. Ada juga yang misalnya meeting-meeting Zoom begini, kelas-kelas online tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk mengangkat bicara. Nah itu semua yang membuat apa ya? Itu semua yang membuat kita kurang dalam menyerap pembelajaran. Nah ini juga perlu karena kalau kita kebanyakan main tidak baik juga. Kita harus menyeimbangkan. Di sini diperlukan keseimbangan antara bermain, bercanda dengan teman, dan betul-betul memang belajar. Tapi belajar yang berlebihan juga tidak baik kalau seperti tadi, kalau dipaksakan atau dalam tekanan itu tidak baik untuk adik-adik sekalian. Jadi kalian itu belajar ya harus itu tadi ya, harus ikhlas. Nah, jadi kalian juga kalau ingin belajar jangan ambak rata semua, bilang mau pelajari semua, mau mengerti semua. Nah, kamu itu bisa memilih hal-hal yang ingin dipelajari, hal-hal yang ingin kalian pelajari. Kalian bisa memilih bahwa oh ini di sini minat saya, di sini hal yang saya suka, jadi itu yang kalian dalami. Nah, selanjutnya kalian harus ingatkan diri kalian akan hasilnya nanti di masa depan. Misalnya, Anda ingin mempelajari bahasa Korea. Mungkin Anda tidak suka mempelajari bahasa. Bayangkanlah hasil yang Anda dapatkan. Bayangkanlah Anda pergi ke Korea, sedang berjalan di sepanjang toko atau restoran, dan Anda dapat berbincang dengan para pelayan toko, sopir, dan lain-lainnya menggunakan bahasa Korea dengan lancar. Karena itulah kita belajar untuk meningkatkan wawasan. Kita memang kita memang harus mengingatkan diri kita sendiri apa dampak kita belajar ini untuk masa depan. Nah, selanjutnya, kalau kita mempelajari sesuatu itu pasti dengan tujuan untuk memenangkan perdebatan di kantor, bukanlah alasannya. Nah, itu pembelajaran ya. Nah, selanjutnya, jika kita belajar itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan yang ingin kita capai dengan menetapkan ini adalah untuk memiliki motivasi belajar bahkan saat mengalami tekanan. Jadi di sini bagaimana cara kita mengolah diri kita, mengolah perasaan kita, bagaimana cara kita self management, dimana kita mengetahui limit, mengetahui batas dari diri kita sendiri. Bilang kapan waktunya saya untuk beristirahat, kapan waktunya untuk saya belajar. Nah, jadi itu bisa dilakukan secara dari diri kita sendiri. Nah, seperti sekarang ini kita kembali lagi seperti dalam keterbatasan, masih dalam keterbatasan. Nah, kita bisa bergabung dengan grup online. Jadi dengan grup online itu walaupun kita tidak bertatap muka seperti sekarang ini, walaupun online, kita masih tetap bisa berdiskusi dengan cara yang bagus untuk apa? Untuk mempertahankan motivasi belajar Anda. Nah, jadi alangkah bagusnya itu kalau kita memiliki grup diskusi online. Ya, bersama teman-teman kelas mungkin bisa berdiskusi tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Siapa tahu ada teman yang mengerti, bisa saling mengerti. Tadi yang Bapak bilang ya, belajar bersama itu akan mudah, kita lebih paham pembelajarannya daripada kita belajar sendiri, karena kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang lain. Nah,
kita, nah ini juga dengan keterbatasan kita yang sekarang, Bapak ada satu tips lagi untuk adik-adik sekalian, yaitu berikan diri kita ini penghargaan kecil. Nah, ini adalah cara yang hebat dalam mempertahankan motivasi belajar. Ketika hasil belajar suatu hal, berikan, jika kita berhasil mempelajari suatu hal, maka kita berikan penghargaan kecil. Nah, kita berikan penghargaan kecil, misalnya membeli barang yang Anda sukai. Misalnya, kalau saya mendapatkan nilai 90 nanti di mata pelajaran matematika, saya akan membeli HP baru, atau saya akan mengganti dekorasi kamar saya. Nah, itu akan secara tidak langsung memotivasi diri adik-adik sekalian. Jadi ini sangat penting ya, sangat penting untuk adik-adik sekalian ini menjaga motivasi belajar adik-adik, menjaga perasaan adik-adik, mood adik-adik agar itu tadi ya, tidak mudah tertekan, tidak mudah stres. Nah, agar kita juga apa ya, tidak mudah menyerah lah dalam keadaan yang seperti ini. Nah, bagaimana, apakah adik-adik mengerti dengan apa yang Bapak tadi jelaskan kepada adik-adik? Bisa ditanya kok enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Terima Pak. kasih Terima kasih. penjelasannya. Ya, Bapak sangat bahagia, Bapak sangat senang karena semangat yang adik-adik itu tunjukkan kepada Bapak itu sangat bisa diapresiasi ya. Ya, Pak, sama-sama. Bapak sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas bahwa kalian telah melalui banyak hal belakangan ini. Dengan Bapak sangat terkesan kalian mau mengikuti konseling ini. Ini membuktikan bahwa kalian adalah tipe anak yang ingin melakukan hal-hal yang benar. Bapak berharap dengan mengikuti konseling ini, adik-adik juga terus maju, terus ingin berkembang, dan terus bisa itu tadi menjaga mood adik-adik agar karena itu merupakan hal yang penting. Jika kita menjaga mood kita, itu akan mempengaruhi suasana hati kita semua. Bagianmu Pak Ika yang terima kasih Pak. Ya, maaf Pak. Terima kasih Pak. Dengan adanya konseling ini, saya lebih terbuka. Saya sudah mulai menemukan bagaimana solusi-solusi yang akan saya gunakan dalam memotivasi belajar. Oke. Bapak ingin mendengar apa bagaimana kesan kalian setelah mengikuti konseling ini. Mungkin dimulai dari Pak Ika dulu. Jadi Pak, kesan saya selama mengikuti konseling ini, kami harus mengamati apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran kan, dan mengamati cara belajar kami. Begitu maksudnya Bapak? Ya. Kalau dari Widya, kesan-kesannya setelah mengikuti konseling Bapak tadi? Ya, Widya.
Iya Pak, sama seperti yang dibilang Pak Ika. Ya, oke. Bagaimana saya ingin tanya ke Fadila nih, bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti konseling ini? Oke, tidak apa-apa, santai saja ya. Saya bapaknya minta kesan-kesannya, apa yang adik-adik rasakan setelah mengikuti konseling ini. Ya, jujur saja, apa yang kalian rasakan? Apakah senang? Apakah ini membuka mindset kalian? Apakah ini membuka pikiran kalian? Apakah ada sesuatu yang kalian dapatkan? Silahkan diutarakan. Ya, Bila. Dari penjelasan Bapak tadi, saya jadi tahu tips-tipsnya supaya tidak bosan belajar di rumah. Oke. Ada lagi? Itu saja, Pak. Ya. Kalau dari Fitria sendiri, apa kesan-kesannya setelah mengikuti konseling tadi? Saya sangat senang Pak mengikuti konseling ini. Ya, hanya itu? Ya Pak. Nah, oke. Sekarang satu pertanyaan lagi. Apa manfaat yang adik-adik dapatkan setelah mengikuti tadi ini? Karena ini konseling ini akan berlangsung. Ini bukan sesi terakhir, tapi kita akan masih ada sesi selanjutnya, sesi kedua, ketiga, keempat, tergantung dari adik-adik bagaimana progresnya. Jadi untuk sesi ini apa manfaat yang kalian dapatkan? Mungkin bisa dari Pak Ika. Kalau saya Pak, manfaat yang saya dapatkan tadi kayak banyak tips-tips dari Bapak yang bisa saya gunakan untuk memotivasi belajar dari saya. Kan awal konseling tadi skala saya berada di posisi 2 dan sekarang ada di posisi 4 dan saya berharap di sesi-sesi selanjutnya motivasi belajar saya itu semakin meningkat hingga mencapai posisi yang saya inginkan, yaitu posisi 8. Begitu Pak kalau dari saya. Nah, bagus sekali Pak Ika. Sekarang Widya, silakan. Ya Pak, saya senang sekali telah mengikuti konseling Bapak. Saya bisa lebih memanajemen waktu dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas saya, Pak. Terima kasih. Ya, Fadilah, silakan ungkapkan. Manfaat dari konseling ini Ya, tidak apa-apa, santai saja. Kita relax, tidak usah tegang ya. Di sini kita relax semua. Tidak ada yang salah dari semua pendapat adik-adik. Semua benar. Silahkan mungkin Fitria. Kalau dari saya Pak, manfaat yang saya dapat itu yang Bapak yang kasih tips yang begitu, yang motivasi belajar. Itu Pak. Agar lebih semangat lagi mengerjakan tugas. Oke, baiklah. Sekali lagi Bapak senang sekali karena partisipasi dan semangat adik-adik yang luar biasa besarnya. Nah, baiklah
karena beberapa tujuan kita telah kita rumuskan bersama agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan. Saat ini dan hari-hari berikutnya kita bertemu, Bapak ingin kalian mengamati cara belajar dan perubahan gaya belajar yang kalian katakan tadi, dan mengamati perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Kalian dapat menjelaskannya kepada Bapak pada pertemuan berikutnya. Jadi kalian catat itu apa perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian dengan mengamati cara belajar kalian, apa yang berubah, bagaimana cara kalian mengolahnya. Jadi itu semua dicatat dan minggu depan akan direview. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Apa yang terjadi dengan cara belajar kalian yang ingin kalian lanjutkan agar terus terjadi? Kalau saya, Pak, karena Pak saat ini saya ada di posisi 2, pada skala 2 maksud saya, jadi saya mempunyai motivasi belajar yang baik. Saya ingin mengembalikan semangat saya dalam belajar seperti sebelum pandemi ini berlangsung. Ya itulah. Tapi yang harapan terbesarnya sebenarnya saya ingin pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa sekolah secara tatap muka, bertemu teman-teman, berinteraksi dengan guru, dengan orang-orang. Itu sih kalau saya, Pak. Bagus sekali, Pak Ika. Kamu memang murid yang cerdas. Apakah kalian semua sudah siap melakukan perubahan dalam diri kalian dari cara belajar? Iya, Pak. Siap. Iya, Pak. Ya. Sangat siap. Nah, kapan? Nah, kita sekarang sudah menyelesaikan sesi 1, adik-adik sekalian. Nah, kita akan membicarakan sesi selanjutnya. Nah, kapan kita bisa bertemu dan Bapak bisa mendengarkan kemajuan yang kalian akan tunjukkan? Kapan kira-kira? Bisa hari Senin depan, Pak. Iya, Pak. Senin depan boleh. Oke. Ya, Pak. Senin depan. Jadi kita bertemu Senin depan. Kalau bagusnya jam berapa ya? Terserah Kalau Bapak. terserah Bapak, waktu kosongnya Bapak ada jam berapa, kita mengikut. Baiklah. Kalau begitu jam 9.30 ya? Bisa? Baik, Pak. Oke, Pak. Baik. Pak. Bagus. Pak. Tidak kepagian. Ya. Jadi kita sepakat jam 9.30 hari Senin. Nah, saya akan hubungi lagi adik-adik sekalian lewat WhatsApp dan kita akan melakukan konseling sesi 2. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak. Senang berdiskusi dengan Bapak. Baiklah, adik-adik. Bapak kembali lagi mengatakan bahwa Bapak senang sekali rasanya berdiskusi dengan kalian dan Bapak terkesan dengan semua solusi yang kalian buat untuk diri kalian masing-masing. Jadi semua ini bukan untuk Bapak, tapi untuk diri kalian masing-masing, untuk perkembangan kalian, untuk kemajuan adik-adik sekalian. Jadi begitu. Iya, Pak. Kami juga senang berdiskusi, Pak. Ya, Terima Pak. kasih bantuannya, Pak. Nah, Iya, Pak. Saya juga sangat senang. ya, jadi sama-sama. Nah, baiklah. Jadi Bapak ulangi lagi. Jadi kita akan bertemu kembali pada hari Senin jam 9.30. Nanti Bapak buatkan roomnya, kalian bergabung dan kita akan melakukan sesi 2, di mana di situ kita akan mereview dan melihat kemajuan dari adik-adik semua. Mungkin Fitria sudah mulai ada perkembangan, Pak Ika sudah mulai ada perkembangan. Nanti kita lihat semuanya di sana. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jadi kita itu bertemu hari Senin jam 9.30.
Oke? Oke. Pak. Iya, Pak. Oke, sampai ketemu di hari Senin ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.